makanan yang disukai Nabi itu, ahab, yang disukai Nabi itu, kata Sayyidina Anas bin Malik, ad-duba, waluh. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada satu bab, babud duba, bab waluh. Bahkan kata Anas bin Malik, kalau Nabi bertamu ke rumah salah seorang sahabatnya, tuan rumah itu kutatang koteteng milarian waluh kange disuguhkan ke Rasulullah. Karena Nabi sangat mencintai, sangat menyukai waluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syekhuna al-mukarram sesepuh Pondok Pesantren Fauzan, hormatan pribados kalih kula wargi, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan, hormatan pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Syekhuna al-mukarram wal muhtaram Abuya Kiai Haji Dr. Syarif Rahmat yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Kersana guru simkuring Ceng Hilman kalih kula wargi nuku simkuring dipi hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, da biasa acara kieu masuk aya 2 Bu, aya hadirin aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in dilebet tunu noong tina janela eta mah hadirin, hadirna dilebet. Pami hadirat mah hadirna out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Alexandria itu kota terbesar kedua setelah Kairo, ada museum yang luar biasa besar, banyak menghimpun ribuan manuskrip kuno. Salah satu primadona manuskrip kuno di Alexandria adalah tulisan dari abad pertama Hijriyah tentang ceramah Rasulullah paling panjang. Janten di Alexandria Ibu, aya manuskrip berusia 1400 tahun tentang ceramah Rasulullah paling lami. Saya baca dari mulai salam sampai akhir menggunakan stopwatch itu, durasinya 9 menit 18 detik. Janten ceramah Rasulullah mah pangersa paling lami teh 8 menit. Tah pami abdi ayeuna ceramah langkung ti 8 menit eta teh bid'ah. Nah. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang yang ingin saya sampaikan karena nanti untuk tausiah guru kita yang mulia dari Jakarta yang akan menyampaikan. Saya hanya ingin berbagi saja tentang metodologi penyampaian sirah nabawiyah. Paling tidak sirah nabawiyah itu terbagi 3 pendekatan. Satu pendekatannya genrenya maghazi. Ini fokus mengkaji tentang peperangan dan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela dan menegakkan syiar Islam. Materi yang kita pelajari di pondok pesantren selama ini hanya maghazi ini. Makanya ketika bicara tentang sirah nabawiyah, kita bicara tentang perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Padahal kalau dijumlahkan peperangan yang dilaksanakan, peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 80 hari, tak lebih. Tak percaya dijumlahkan saja besok itu perang Badar berapa hari, perang Uhud berapa hari, perang Khandaq berapa hari, jumlahnya tidak akan lebih dari 80 hari. Kedua, ada pendekatan syama'il, diambil dari kata shimal,
perilaku. Ini fokus mengkaji tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki serta perilakunya. Di sana itu Ibu, kita akan mengenal bagaimana sosok Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, kita mengenal Nabi dari ujung rambut dulu Pak. Kata Siti Aisyah, potongan rambut Nabi itu ketika beliau hijrah di Madinah sampai beliau wafat, potongan rambutnya dibelah tengah seperti ini. Rawahul Bukhari. Serius, lihat saja dalam Sahih Bukhari. Kedua, ketika Rasulullah wafat, di rambutnya terdapat 20 lembar uban, sisanya hitam. Ini penting disampaikan kepada umat bahwa Nabi saat wafatnya cuma ada uban 20 lembar, sisanya hitam. Kenapa perlu disampaikan? Bisi aya urang Garut ngaku-ngaku ngimpen pepenak sareng Rasulullah, pas ditaros teh kumaha Rasulullah teh dina impenan teh rambutna nyeplak bodas, kehed eta mah lain Rasulullah, Ganjar Pranowo. Dah Rasulullah mah ubannya cuma 20 lembar. Lalu kata Aisyah, ini hadisnya masih riwayat At-Tirmidzi, ketika Nabi wafat di jenggotnya itu terdapat 14 lembar uban. Jantan janggot Rasulullah mah huisna teh mung 14. Nah, ka bapak-bapak anu dina angkeutna tos aya 13 lembar, 12 lembar, mohon hati-hati. Cenah kumaha ceng, da abdi mah tos bodas kabeh, tak eta mah kadaluarsa. Ini penting Pak, soalnya bagaimana kita mencintai Sayyiduna Muhammad kalau kita tidak mengenal sosok beliau. Kita sampaikan nih salah satunya. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika baginda Nabi wafat, beliau sedang mengenakan sarung Pak. Catat. Jadi sarungan ini bukan, punten ibu bapak abdi disa sarung teh lain boga panyakit. Karunya budak teh cenah ngora kene geus burut. Nih saya pakai sarung itu di samping guru-guru saya mencontohkan pakai sarung. Kedua, Siti Aisyah meriwayatkan Nabi ketika wafatnya sedang mengenakan sarung. Saya mau cek nih muhibbin dan alumni Fauzan itu benar gak mencintai Nabi? Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Bu, aya ibu-ibu teh ari tuangan kaseneng Rasulullah naon? Aya nu korma, cenah aya nu duka. Aya nu jawabanna teh tawakal, wallahu a'lam bissawab. Ta eta mah jawaban paling top. Tapi sok aya di nu leuwih parah kalah ngaharewos ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dangke kumanehanana di bejaan. Bu, makanan yang disukai Nabi itu, ahab, yang disukai Nabi itu, kata Sayyidina Anas bin Malik, ad-duba, waluh. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada satu bab, babud duba, bab waluh. Bahkan kata Anas bin Malik, kalau Nabi bertamu ke rumah salah seorang sahabatnya, tuan rumah itu kutatang koteteng milarian waluh kange disuguhkeun ka Rasulullah, karena Nabi sangat mencintai, sangat menyukai waluh. Cobi Pak, biasana Pak diurang katuangan kaseneng Rasul teh korma. Mata ketika bulan Ramadan penjualan korma meningkat. Pertanyaannya, saha nu beunghar? Petani Timur Tengah da di Garut mah teu buahan. Coba kalau kita sampaikan makanan yang paling disukai oleh Nabi adalah waluh, petani kita ekonominya akan terangkat Pak.
Karena beragama itu bukan hanya menyenangkan, tapi harus mengenyangkan. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, menyenangkan dan mengenyangkan. Jadi kema Ramadan teh sunah Rasul teh waluh. Lihat dalam Sahih Bukhari, sok aya nu naros waluh naon ceng, tong loba tatanya. Jika Bani Israel wae. Kan Bani Israel kata Allah itu, kalau kalian ingin tahu siapa pembunuhnya, sembelih sapi. Nanya, betina apa? Jantan. Saur Allah henteu jaluh, henteu bikang. Warnana kumaha? Jadi riweuh, Pak. Cobi pamisur Allah teh mencit sapi, mencit anak sapi ge jadi da sapi. Tapi kulantaran seueur tatanya jadi riweuh. Nu matak pokona nama nu ngaranna waluh we lah. Rek waluh alit atanapi waluh jebrog. Nu penting mana mina? Tapi saya baca dalam Lisanul Arab, ad-duba itu pamedi urang mah waluh ageng. Anu oren lebetna. Tah katuangan karesep Rasulullah teh waluh. Cobi, hal-hal ini perlu kita sampaikan agar kita lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, ada genre penulisan sirah nabawiyah itu genrenya Dalailun Nubuwah. Ini yang paling bagus ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dalailun Nubuwah menceritakan kejadian-kejadian luar biasa sebagai bukti, hujah, dalil beliau itu sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan kaji yang syama'il dulu. Kita akan mengenal sepintas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, santri sok dipecinya. Rasulullah ge sok nganggo peci, Pak. Kata beliau dalam hadis riwayat Abu Daud, faslu ma baina imamatina wa imamatil kufar al-kulan suwah. Bedanya bendok kita dengan bendok orang kafir ada kupiah di dalam. Bahkan kata Aisyah, Nabi itu punya 3 peci. Salah satunya peci putih yang sering beliau pakai ketika di Madinah. Kalau beliau keluar kota, bepergian jauh, beliau memakai peci yang ada penutup telinganya. Ya, banyaklah yang kisah-kisah tentang Rasulullah. Kita akan cek dulu pengenalan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, upami ditaros salami ieu, ibu ngagaduhan emutan ari Rasulullah teh jalmi miskin, jalmi beunghar. Sok. Jalmi miskin, jalmi beunghar. Beunghar miskin. Kadang kita itu sering kurang azil memposisikan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu orang miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fathus Somadil Alam, beliau menyatakan siapa orang yang meyakini bahwa Nabi kita itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Kedua, Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, beliau menyatakan Nabi kita yang mulia adalah Nabi yang kaya raya dan sangat dermawan. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Muhtaz, ya, karya Taqiyuddin As-Subki, beliau menyatakan Nabi kita itu wafat dengan kaya raya. Nah, tadi sebenarnya kemarin saya pesan kepada Syaihuna, kepada Ceng Hilman, kita pakai Infokus, kita akan membedah referensi karena di sini itu gudangnya ilmu. Kita akan membedah referensi bahwa mana data-data, mana riwayat-riwayat sahih bahwa Nabi Muhammad itu kaya raya. Kenapa? Kita di Nahdlatul Ulama 15 tahun terakhir ini
Kita menggelorakan tentang nasionalisme. Kita ceramah di mana-mana tentang kebangsaan, tentang Nahdlatul Wathon, tentang hubul waton minal iman. Pentingnya tanah air, kita sampaikan berbagai argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Alhamdulillah efeknya luar biasa, menjadi gerakan sosial untuk membela tanah air. Tapi jangan berhenti di sana. Sejarah Nahdlatul Ulama 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926 bertepatan dengan bulan Rajab, ya, tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama resmi berdiri, kiai kita mendirikan Nahdlatul Wathon. Sudah saya sampaikan beberapa tahun silam tentang Nahdlatul Wathon di sini. Yang belum disampaikan itu 2 tahun pasca pendirian Nahdlatul Wathon, berarti tahun 1918, Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan lembaga usaha namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi, kebangkitan usahawan. Kenapa? Karena pesantren harus mapan secara ekonomi. Muktamar kita kemarin tahun 2022 tentang kemandirian, mari kita sambut bersama sampai ke anak ranting bagaimana seharusnya warga Nahdlatul Ulama mandiri, wabil khusus dalam segi finansial. Ceramah Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau meresmikan Nahdlatul Tujar, Pak, sangat ngeri sekali. Kata Mbah Hasyim, ada 3 alasan kenapa kiai-kiai pesantren harus mapan secara ekonomi. Kenapa lembaga keuangan pesantren penting? 1, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang tajarrud, kalau istilah kami itu mutajaridin, mengisolir diri dari kehidupan ekonomi, padahal belum makomnya, akhirnya jatuh miskin. Dari kemiskinan ini, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh atau pemimpin yang zalim hanya untuk meraup bantuan. Mbah Hasyim tak mau kalau muruah, marwah para kiai direndahkan hanya untuk sekeping rupiah. Makanya kiai harus mapan secara ekonomi. Contohlah Al-Imam Abu Hasan Asyadili. Beliau itu sufi agung, pendiri Thariqah Syadiliyah. Salah seorang tokoh Syadiliyah yang populer adalah Ibnu Athaillah. Penulis hikam itu Ibnu Athaillah belajar kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi belajar langsung kepada Imam Abu Hasan Asyadili. Abu Hasan Asyadili itu, Pak, beliau itu kaya raya. Beliau tidak bisa keluar, tidak berani keluar untuk taklim kecuali pakaian dan kendaraannya sudah menyamai gubernur, Pak. Ditanya oleh santrinya, "Wahai Syekh, Anda ini sufi agung, ulama besar, tapi jika nuhubudun ya?" Kata Abu Hasan, "Hei, libasi yakul, pakaianku bicara kepada manusia, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak perlu kalian kasihani." Makanya di dalam Ta'limul Muta'alim kita diajari di pondok, salah satu penyebab kefakiran adalah adanya hati ingin diberi orang. Laras tuh, Pak? Tinggalin Ta'limul Muta'alim. Penyebab kefakiran teh aya peraosan hoyong dibere ku batur. Nah, ini penting. Banyaklah para ulama termasuk Abdullah bin Mubarak, beliau itu muhaddis, beliau itu sufi, beliau juga faqih, tapi kaya raya. Nah, kita akan ari warga NU mah ibu diajak ngaos mah paling semangat, diajak istighosah pangheulana ngan hese lamun diajak beunghar warga NU itu. Makanya saya mendapatkan tugas dari PW itu untuk membuat bagaimana Aswaja itu menggerakkan warga Nahdlatul Ulama
untuk mandiri secara ekonomi. Bagaimana Aswaja itu bisa menjadi motor penggerak agar warga Nahdiyin itu etos kerjanya meningkat, ekonominya meningkat. Harus didorong dengan keaswajaan. Da warga NU mah boro-boro tahlilan, boro-boro berbokasan, boro-boro jimat, beunghar wae aya dalilna warga NU. Nah, salah satu Rasulullah kaya raya itu ibu, tingali para kiai coba cek, Rasulullah itu haram menerima zakat. Laras tuh Pak? Rasul dan zuriyahnya itu haram menerima zakat. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami'ul salah satu hikmahnya, salah satu penyebabnya kenapa Nabi itu haram menerima zakat, karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi itu dilarang menerima upah dari dakwahnya. Nabi itu dilarang menerima upah dari dakwahnya. Tapi mohon dicatat pangarsa, yang dilarang itu Nabi. Ini mohon digaris bawahi. Yang dilarang itu Nabi. Kenapa? Allah telah cukupkan beliau secara ekonomi. Nah, hari ini, malam ini kita akan coba untuk, ya sepintas lah, untuk melihat bagaimana sebenarnya sosok Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi ekonomi. Kenapa Pak? Karena Rasulullah itu berdagangnya dari mulai usia, berusahanya itu dari mulai usia 8 tahun. Kita akan kaji bagaimana sisi kehidupan Nabi secara sepintas. Khusus fokus dalam etos kerja, dalam sisi finansial. Kita tahu Rasulullah itu yatim piatu di usia 6 tahun. Yatim piatu di usia 6 tahun. Beliau merasakan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya hidup tanpa orang tua. Beliau hidup diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Abdul Muthalib baru 2 tahun kakeknya wafat, lalu pengasuhan diambil oleh pamannya Abu Thalib. Tapi ibu, Abu Thalib itu beda dengan abu-abu yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, komojeng Abu Rijal Bakri. Abu Thalib itu ekonominya sangat sederhana, sehingga Sayyiduna Muhammad harus membantu perekonomian sang paman karena banyak putranya. Makanya dalam Sahih Bukhari Nabi bersabda, tidak ada seorang Rasul kecuali pernah menggembala. Para sahabat bertanya, apakah Anda juga ya Rasul? Ya, saya dulu waktu kecil menggembalakan kambing milik orang-orang Mekah dengan bayaran beberapa qiraat. Jadi Nabi di usia 8 sampai 12 tahun beliau kerja serabutan untuk membantu perekonomian keluarganya Abu Thalib. Nabi sangat merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana beratnya hidup tanpa ada orang tua. Numawi Rasulullah sangat menitipkan yatim kepada kita. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan yang menyantuni yatim piatu akan seperti 2 jari ini kelak di surga. Kenapa? Karena Rasul merasakan bagaimana beratnya hidup menjadi yatim piatu. Numawi titip kasadayana, pami aya di gedengan urang, tatangi urang yatim piatu anu patuangan anak kosong tina tuangan anu halal, otakna kosong tina ilmu, manahna kosong tina agama. Mari kita hadir untuk menjadi orang tua bagi mereka. Kenapa? Itulah warisan dan titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 12 tahun dalam satu riwayat lagi usia 13 tahun Nabi ikut berdagang kepada pamannya ke Syam, ya, ke Syria. Nabi ikut berdagang. Setelah pulang dari Syria, dari Syam, Nabi itu magang, kalau istilah kita berjualan,
ngiring kanu sanes, ngiring damal sampai usia 17 tahun. Setelah usia 17 tahun Nabi memutuskan keputusan dalam hidupnya bahwa perdagangan adalah sektor yang beliau pilih. Dari usia 17 tahun Nabi menjadi penggerak UMKM kalau istilah sekarang. Nabi berjualan, orang yang punya produk ini Nabi jual. Orang yang punya produk ini Nabi bawa pangicalkeun. Setelah ngicalan itu banyak investor, yeh dimodalan ku akang sok. Terus berkembang sampai pada satu momen di mana masyarakat Mekah mengenal pemuda Muhammad dengan sosok Al-Amin. Catat, gelar Al-Amin beliau terima salah satunya dari kepercayaan masyarakat Mekah dalam berbisnis. Ketika ada orang yang menitipkan dagangannya kepada baginda Nabi, pasti perhitungannya jelas. Ketika ada orang menitipkan modalnya, investasi kepada Nabi, berkembang biak, Pak. Lain berkembang beak. Karena ya urang mah dibere modal ku pamarentah kamari geuningannya UMKM. Karena Covid ya, aya nu 1.200.000, aya nu 2.400.000 bantuan ti pamarentah teh. Dicek teh da berkembang beak, Pak. Nih, Nabi Muhammad itu terkenal Al-Amin, salah satunya kepercayaan masyarakat Mekah dalam berbisnis dengan beliau. Panjang terkenal, kemudian viral. Di Mekah ada seorang pemuda kreatif, pemuda yang jago bisnis dan sangat terpercaya, namanya Muhammad. Viral lah di media sosial itu sampai kepada handphonenya Siti Khadijah, Pak. Siti Khadijah penasaran, cik bener cenah teh nu viral teh. Dicek ku Siti Khadijah, jang hoy kersa ngicalan barang nu ece kan langkung sepuh leres teh Bu. Tahun kemarin ketika Maulid Nabi saya sampaikan, Nabi dengan Siti Khadijah kan beda 15 tahun usianya. Mangga nyobian sakali ternyata sukses. Ku Siti Khadijah ditambihan deui, terus berjalan, lama kelamaan Khadijah yakin bahwa pemuda ini di samping akhlaknya baik, di samping tutur katanya menarik, di samping parasnya yang menawan, dia juga insya Allah bisa dipercaya untuk mengelola harta kekayaan beliau yang luar biasa. Terjadilah pernikahan agung antara Sayyiduna Muhammad dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Ibu tahu berapa mas kawin Rasulullah kepada Siti Khadijah? Catat Bu, mas kawin Nabi kepada Siti Khadijah teh lain seperangkat alat sholat. Kata Ibnu Hisham di dalam sirah Ibnu Hisham, wa asdaqoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyrina bakratan. Nabi memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah itu 20 ekor unta. Kalau kita konversikan ke rupiah, kalau satu ekor unta itu harganya ya minimal 30 juta, kali 20 juta 600 juta. Cik ibu kinten-kinten, lamun aya pamuda usia 25 tahun mampu masihan mas kawin senilai 600 juta. Pamuda miskin, pamuda beunghar. Kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Siti Aisyah ditanya oleh Abu Syamah, wahai Aisyah, berapa mas kawin Nabi kepada istri-istrinya? Kata Aisyah, seluruh istri Nabi itu diberi mas kawin 500 dirham. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. 1 dirham itu ibu senilai 0,425 gram emas murni, hampir setengah gram. Kalau kita kalikan 500 dirham setara 213 gram, 2 ons. Cik aya di dia nu baheula mas kawinna 2 ons. Aya cung nu baheula mas kawinna 2 ons emas. Menta deui ka salaki kurang keneh berarti. Ieu kabayang istri Nabi teh misalkan salapan lah, Khadijah mas kawinna langkung adeung, kadua Sofiyah binti Huyai al-Akhtab
istri Nabi yang dari suku Yahudi, mas kawinnya dimerdekakan dari perbudakan. 9 istri Nabi yang lain, setiap istri diberi mas kawin 213 gram emas murni kali salapan 1,8 kilo emas Rasulullah jang mas kawin nungkul. Cik aya jalmi mampu masihan mas kawin ke salapan istrina, setiap istri 2 ons emas. Jalmi miskin, jalmi beunghar. Kemudian di pasihan bumi hiji ewang Rasulullah mah. Istrina salapan di pasihan bumi masing-masing. Ya bumi anu alit lah zaman ayeuna mah tipe 3 genep anu subsidi geuningan. Gaduh salapan, cik jalmi miskin, jalmi beunghar. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada satu bab judulnya Habsur Rajul Quwwatas Sanah ala ahli. Rasul itu setiap awal tahun menyetok makanan pokok bagi keluarganya selama 1 tahun ke depan. Aman makanan pokok untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi. Cik anu mampu nyetok makanan satauneun kangge keluargana miskin beunghar. Beunghar Rasulullah teh Pak. Ya. Lalu dari mana indikasi bahwa Rasul disampaikan misnya? Ini Pak mohon. Ini mohon digaris bawahi. Kita sering menganggap bahwa Nabi Muhammad itu diangkat derajatnya secara ekonomi dibiayaan ku Siti Khadijah. Nauzubillahi min. Catat, Rasulullah itu Pak, sur bahasa Sunda teh mah henteu nyalindung kagelung. Beliau sebagai suami tanggung jawab. Suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kebayang gak kalau Rasulullah Pak begitu nikah, selama nikah dengan Siti Khadijah, napakah keluarga ditanggung ku Siti Khadijah? Bagaimana marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami? Nah ini penting. Lalu dari mana ada istilah ini? Ini diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika bulan Maulid tahun kemarin saya sampaikan, Aisyah itu cemburunya salah satu kepada Khadijah. Tidak ada yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ditaros ku ibu-ibu pangaosanana. Kunaon neng cemburu ka almarhumah Khadijah pantos pupus. Saur Siti Aisyah, la ingkana yadbahu syata thumma yaqul idhabu bidi ila fulana fa innaha sadiqata Khadijah. Jadi Rasulullah teh pami mencit doma ibu sok nyana keresek di wadahan daging nate kirimkeun daging ieu ka BEH eta teh rerencangan muslimatan Khadijah, kirimkeun daging ieu ka bi anu eta teh wargina Khadijah. Nabi masih memuliakan teman dan Khadijah. Dialah wanita yang meyakiniku, yang mengimaniku di saat orang lain mendustakanku. Dialah tempat aku bersandar ketika lelah. Dialah yang menguatkanku ketika aku lemah. Dialah yang mengorbankan seluruh hartanya ketika yang lain menahannya. Nah, sok ditafsirkan Siti Khadijah teh masihkeun sadaya hartana ka Rasulullah. Dianggap nate tikawit Siti Khadijah nikah sareng Rasulullah, plok we dibiayaan ku Rasulullah. Catat, Nabi ada kata di belakang, ketika orang lain menahannya. Kapan? Ini terjadi di tahun 11-12 kenabian, di mana musyrikin Quraisy mengembargo, memboikot kaum muslimin di Si'ib Abi Thalib. Selama 3 tahun kaum muslimin diboikot, diembargo, diparak Pak. Kekayaan ke Rasulullah habis untuk mendanai para sahabatnya. Ketika kekayaan Nabi habis, tinggal kekayaan Gonogini dengan Khadijah. Nabi datang kepada Khadijah untuk membicarakan, "Neng, ayeuna teh nuju paceklik tos terang. Harta abdi teh tos seep, harta akang teh lamun abdi teu ngabalanyakeun harta nu ieu, izin ku Allah. Sahabat-sahabatku kelaparan, aku tidak menggunakan harta ini. Kalau aku gunakan harta ini, hartamu juga akan terpakai." Harta Gonogini hak Khadijah. Kalau aku pakai hartamu, aku pun malu kepadamu istriku. Kata Siti Khadijah, pangersa tekenging pameng dikempelkeun para sahabat. Sur Siti Khadijah ngariung ka dieu.
sadaya harta Siti Khadijah ditumpukan saurah Abu Bakar sampai aku tidak bisa menatap wajah Khadijah. Satumpuk, kata Khadijah, ini adalah hartaku, aku berikan kepada suamiku, beliau boleh memanfaatkannya atau membiarkannya. Mangga akang anggo tah eta Pak. Khadijah memberikan seluruh hartanya ketika orang lain menahannya. Nah, ketika Rasulullah nikah ka Siti Khadijah teh Pak, Rasulullah teh lain nguseup we Pak. Peda Siti Khadijah beunghar, Rasul justru lebih kreatif dalam manajemen bisnisnya. Tercatat ya, saya baca disertasi keren judulnya Amwalun Nabi karya Dr. Abdul Fattah As-Samman. Saya juga baca dalam kitab Tarkatun Nabi karya Hamad bin Ishaq. Beliau wafat lahir tahun 199 Hijriah, wafat tahun 267 Hijriah. Beliau menulis Tarkatun Nabi, riwayat-riwayat sahih tentang kekayaan Nabi. Kemudian saya kutip di dalam kitab Ibnu Zanzaweh, beliau wafat tahun 251 Hijriah, meriwayatkan riwayat sahih tentang harta kekayaan Nabi di dalam kitabnya Kitabul Amwal. Di sana disampaikan ketika Nabi sudah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi tercatat 5 kali melakukan perjalanan dagang ke luar negeri sampai ke Bahrain. Di usia 37 tahun Nabi sudah sampai pada posisi, kalau istilah Robert Kiyosaki itu financial freedom, kebebasan uang. Jadi Nabi bukan bekerja untuk uang, tapi uangnya yang bekerja untuk Nabi. Sehingga Nabi mempunyai waktu senggang untuk bermeditasi, untuk bertahanus, untuk memikirkan solusi terbaik merubah tatanan sosial masyarakatnya. Numawi dicatat di dalam sejarah, di usia 37 tahun Nabi mulai tahanus di Gua Hiro. Kenapa? Karena ekonominya sudah aman. 3 tahun bertahanus, 3 tahun teu damal, tapi Siti Khadijah henteu komen. Kenapa? Ekonomi keluarga aman. Ulah sapertos istilah barudak Ansor lah, init kopdar balik dordar kenapa? Karena ekonominya can beres. Nabi itu kaya. Nanti materinya sudah saya kirim, nanti di-share saja. Ya, saya lengkap sekali, saya kutip dari beberapa referensi yang otoritatif. Jadi Nabi urang teh beunghar. Kenapa kata Sayyidina Ali, maqomadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok nih, Fauzan sedang mau membuat asrama. Pertanyaannya, cekapku istighosahan ngabangun asrama, torojol Jibril mawa semen. Cekap henteu, torojol Israfil mawa besi kitu henteu. Teu kudu ka material. Pertarosanna kinten-kinten material kersaeun dibayar ku surat Al-Ikhlas. Harus dengan harta. Makanya doakeun mudah-mudahan nu hadir di pangaosan ieu sing baleunghar sadayana. Sur Bapa teh mun beunghar kabeh masaha nu miskin, kan loba nu teu ngaji. Dan nu didoakeun ke nu hadir di pengajian. Apakah Nabi pernah miskin? Ya, karena Nabi itu contoh teladan bagi umatnya, baik yang kaya ataupun yang miskin. Nabi juga sempat miskin. Salah satunya ketika pasca boikot 3 tahun diembargo oleh musyrikin Quraisy, harta Nabi habis, harta sahabat habis, sehingga tinggal tersisa 1 rumah warisan Khadijah untuk Nabi. 1. Kedua, Nabi miskin itu ketika tahun pertama di Madinah. Kabayang atau hijrah Pak ti Makkah ka Madinah sanes bade traveling, kabur tina udagan musyrikin Quraisy panginten nu dicanakna ge saaya-aya. 1 tahun pertama Rasul di Madinah, dan Rasul itu anti meminta-minta. Dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan ketika Nabi memimpin sholat jamaah, aya nu terak-tekan Pak, terak-tek, setiap ruku terak-tek, itidal terak-tek, sujud terak-tek, sehingga para sahabat ngemut bahwa Nabi teh teu damang, eta ototna ting parletok kitu. Tos beres netepan ditaros ya Rasul sarira teh teu damang, teu sehat. Laras ya Rasul, laras, tapi tadi abdi nguping kitar leketan. Buah, su Rasulullah, sehat. Naon atuh ya Rasul? Nabi membuka bajunya.
Kemudian ada kain yang membungkus batu-batu kerikil. Nabi menahan laparnya dengan batu. Sur Sayyidina Umar, ya Rasul, atuh lapar makan tun nyarios ka abdi. Teu percanten salira teh kana pengorbanan abdi. Saur Rasulullah, aku tidak meragukan pengorbanan kalian. Tapi Allah tidak menjadikan para nabi sebagai beban bagi umatnya. Muncek bahasa urang Garut ya mah. Cur Sayyidina Umar, ya Rasul, atuh lapar manyuhungkeun ka abdi. Gengsi. Maknya Nabi meminta kepada umatnya, singalarti we bertak itulah. Ya, jadi Rasulullah itu sempat. Tapi ketika perang Badar, Anda tahu ghanimah perang Badar itu kalau dikonversikan ke rupiah senilai 120 miliar. Dan catatannya Rasul itu khumus bagiannya 1/5. Kabayang teh Rasulullah kayana. Jadi Rasul ge kantos miskin tapi sakedap mata kanu miskin ulah betah lila dina miskin teh. Ieu mah miskin betah. Leres deh Bu. Sok tingali rukun Islam nu 5 teh nu gratis mangan hiji syahadat. Nu gratis mangan hiji syahadat. Salat memang penutup aurat gratis, harus beli. Zakat apalagi, munggah haji apalagi. Ini penting. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus mandiri secara ekonomi. Catat, 8 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari mengepalai koperasi Nahdlatul Tujar sebagai bentuk perlawanan. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, catat, di Madinah sudah ekonominya sudah dikuasai oleh kapitalisme Yahudi. Nabi paham kalau kapitalisme Yahudi ini terus berlanjut, umat akan terus terpuruk. Akhirnya Nabi segera membuat pasar sebagai saingan, sebagai melawan neolib kalau istilah sekarang itu. Beliau mendirikan pasar pertamanya di perkampungan Bani Sa'idah yang sekarang kita kenal dengan nama pasar Madinah. Itu pasar yang dibuat oleh Rasulullah sebagai perlawanan terhadap kapitalisme, terhadap tindakan-tindakan bisnis yang kotor dari suku Yahudi di Madinah saat itu. Makanya Nabi memotivasi kita untuk hidup kaya. Kenapa? Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, kata Nabi. Bahkan Nabi memohon kepada Allah agar beliau dijaga dari kefakiran dan kekafiran. Bagaimana tentang hadis riwayat Abu Daud? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, gabungkan saya dengan orang-orang miskin, wafatkan saya dengan orang-orang miskin. Imam Al-Baihaqi mencatat, mayoritas ulama ahli hadis menyatakan miskin dalam doa Nabi ini bukan miskin harta, tapi istiqanatul qalb, ayat tawadu. Jadi logatna teh Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan tawadhu, gabungkan saya dengan orang-orang tawadhu, dan wafatkan saya dalam keadaan tawadhu. Ini penting wabil khusus bagi para santri. Jangan jadi beban kepada masyarakat. Ayeuna sepuh urang di pesantren sok miwarang urang ka Serang, sok miwarang urang ka Balong, sok miwarang ngalatih urang dalam berbagai hal yang menunjukkan life skill itu manfaatkan. Kenapa? Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita mukim kelak. Kita harus bisa, kata Nabi, tidak ada makanan yang lebih baik melebihi makanan yang dihasilkan dari tangan sendiri. Numawi santri Fauzan, alumni Fauzan, Muhibin Fauzan, mudah-mudahan ku Allah sing dibarokahan rizki anu seueur. Kenapa? Karena agama kita memerlukan dana. Sok ayeuna kamari usum geningan Islam letter B, Pak. Ketika saya tanya-tanya itu ternyata banyaknya motif ekonomi. Ayeuna usum permasalahan masyarakat Bang Emok di Tasik mah. Ari di Garut aya. Oh aya, sugan mah teu aya bororek dikirim di Tasik. Saya itu di MUI diamanahi di Komisi Fatwa. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh salah seorang utusan MUI kabupaten tertentu memohon kepada Komisi Fatwa untuk mengeluarkan fatwa Bang Emok haram, ulah. Saya tanya, gampang Kang, tapi pertanyaannya siap teh solusina.
pamisur akang teh ulah nginjem ka Bang Emok haram, tah nginjem mah ka MWCNU. Keren, baru kita eksekusi. Ieu mah ulah nginjem ka Bang Emok, terus ka mana? Teuing. Itu bukan solusi. Islam itu solutif. Islam itu tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali pada saat yang sama Islam memberikan solusinya yang halal. Contoh, Islam mengharamkan zina, pada saat yang sama Islam membolehkan sok nikah tah nu halal 1, 2, 3, 4 pek ari wani mah. Catatannya wani. Islam mengharamkan khamar, minuman yang memabukkan. Pada saat yang sama Islam memberikan solusi minuman halal yang lebih banyak. Teh kotak, teh sisri, teh ida, teh iwin, teh imas, dan teteh-teteh yang lain. Sok. Tak Islam solutif seperti itu. Mengharamkan teh bari ngasih solusi na anu halal. Aringan ngaharamkan wungkul tanpa solusi majang naon. Salah satu permasalahan kita adalah ekonomi. Laporan dari Islamic Development Bank Pak tahun 2020, negara dunia Islam itu menyumbang 47% kemiskinan dunia Pak. 47% kemiskinan dunia berasal dari negara-negara muslim. Apakah kita tidak malu? Kita sering menyatakan dengan pede bahwa kita itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Boro-boro bagi semesta alam jang keluarga ge kurang, Pak. Lares teh. Kita ini adalah khairu ummah, umat terbaik. Manya umat terbaik miskin. Etos kerjaan lemah. Keun miskin mah takdir, tapi kemiskinan ini yang perlu kita lawan. Mereka miskin karena sistem, mereka miskin karena etos kerja yang rendah, mereka miskin karena tidak punya keahlian. Tanggung jawab kita bersama untuk memberikan perlawanan, untuk mendukung mustadafin, mereka yang termiskinkan, mereka kaum yang lemah untuk bangkit secara ekonomi. Kenapa? Agar bisa lebih memberikan manfaat kepada nusa, bangsa dan agama yang kita cintai ini. Numawi Rasulullah banyak sekali memotivasi kita umatnya agar rajin mencari hal-hal yang halal. Misalkan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, at-tajirus shadukul amin, pedagang yang jujur, bisnismen yang jujur, ma'an nabiyyin wasyuhada wassolihin, kelak di surga bersama para nabi, syuhada dan solihin. Ini motivasi bagi kita umat Islam untuk menyingsingkan lengan baju. Faida qudiyatis shalah fangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadikan motivasi, kata Nabi, setiap tetes keringat suami dalam mencari rezeki yang halal, setiap tetes keringatnya Allah catat fi sabilillah. Hadirin rahimakumullah, itulah mungkin sepintas yang bisa saya sampaikan. Ieu mah sanes ngaos, ieu mah etang-etang haul kaul lah ka kersana Aden anu nembe di Sepitan. Mudah-mudahan ku wasilah mawaskeun salah sawios sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngajak anjeunna murang kalih anu soleh, murang kalih anu tiasa nyonto kana sisi perilaku dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murang kalih yang dapat dibanggakan di kemudian hari, murang kalih anu tiasa janten pelita bagi orang tuanya, murang kali anu janten pejuang-pejuang ahlu sunnah wal jamaah, wabil khususi janten pejuang nahdlatul ulama di masa yang akan datang. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.